Kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hingga Allah hormati para ustadzah dan ibu-ibu ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi kajian fikih, pendidikan anak, kajian parenting di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Masih dalam suasana mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang mana hari yang bersejarah pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Hari yang mungkin selalu dikenang dan tidak akan terlupakan, yang mana dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala maka kita bisa memproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka. Maka seharusnya inilah yang wajib kita syukuri, karena sebuah nikmat kalau tidak disyukuri bisa hilang. Siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwasanya bangsa ini akan terus merdeka, yang mana penjajahan bisa datang kembali. Kapan itu terjadi? Yaitu tatkala bangsa ini lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Seperti zaman dahulu ada negeri-negeri yang indah seperti negeri Sabah yang ada di Yaman sana. Kalau kita berangkat ke sana, kita akan melihat sebuah negeri yang indah, yang makmur, bekas negeri yang makmur kemudian menjadi negeri yang kering kerontang. Apa sebabnya? Bukankah mereka penduduk Sabah itu dahulunya ketika berjalan ke kebun-kebun, maka buah-buahan pun langsung berjatuhan di keranjang-keranjang mereka tanpa harus capek naik pohon.
negeri mereka yang aman sentosa. Bahkan ketika mereka melakukan perjalanan panjang tanpa rasa takut adanya perampok, penyamun, begal, namun ternyata negeri yang indah tersebut, negeri Sabah, hari ini tinggallah cerita sebuah negeri yang dahulunya indah. Kapan? Ketika penduduknya tidak bersyukur dan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di momen-momen ini kita berusaha untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan meyakini bahwasannya nikmat kemerdekaan ini adalah semata-mata anugerah dari Allah. Dan alhamdulillah dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan pengakuan ini. Kalau kita baca undang-undang ini disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alhamdulillah disebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu menyandarkan nikmat kepada Allah. Itu adalah hakikat syukur. Yang mana ketika nikmat itu disyukuri, maka nikmat itu bisa bertambah. Kalau seandainya sebuah nikmat itu pergi, maka ada yang salah, menandakan bahwasannya seseorang belum bersyukur, belum pandai mensyukuri nikmat. Ketika sebuah nikmat justru berubah menjadi azab. Dan iblis pun berusaha keras untuk menghalangi manusia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah berkata kepada Allah, iblis berkata kepada Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan hambamu, ya, akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur. Jadi itu adalah agenda dari iblis, bagaimana banyak manusia itu tidak bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka tidak boleh meremehkan perkara mensyukuri nikmat, dengan menyandarkan nikmat kepada Allah, senantiasa memuji Allah. Ketika zikir pagi, kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhoannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama, bagaimana kita menyadarkan nikmat kepada Allah dan senantiasa memujinya. Dan tentu saja kita tidak boleh lupa untuk selalu berterima kasih ke atas jasa para pahlawan, para pejuang kemerdekaan. Karena barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jangan lupa
mendoakan kebaikan bagi para pahlawan dengan senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan tentu saja mensyukuri nikmat kemerdekaan bisa terlepas dari penjajahan itu adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi keberkahan suatu bangsa, menjauhi dosa dan maksiat yang akan menghindarkan dari musibah dan malapetaka, menjaga persatuan dan kesatuan, ikut menjaga stabilitas keamanan negara, berusaha mematuhi undang-undang selama tidak bertentangan dengan syariat kita, dan tentunya mendoakan kebaikan untuk negeri ini agar aman, damai, sentosa dan diberkahi Allah Ta'ala. Maka tugas kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu syar'i. Sebaik-baik mengisi kemerdekaan adalah dengan semangat belajar, semangat menuntut ilmu, yang itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah di Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 ini kita bisa melanjutkan kajian fikih parenting, masih membahas tentang adab dan akhlak. Bagaimana menanamkan adab dan akhlak kepada anak kita. Alhamdulillah, kemarin telah kita bahas betapa pentingnya adab dan akhlak. Bagaimana adab anak terhadap orang tua, adab anak terhadap guru, dan adab anak terhadap teman. Pada pertemuan kemarin, bagaimana kita membahas pentingnya adab mengucapkan salam di saat bertemu, yang mana keutamaan salam ini sangatlah besar. Dengan mengucapkan salam, menebar salam, itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Saling mengucapkan salam akan menumbuhkan kecintaan dalam hati sesama muslim, akan membuat suasana islami di antara kita. Bahkan menebarkan salam adalah sebab masuk surga. Menebarkan salam adalah salah satu amalan terbaik dalam Islam, diganjar pahala 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 30 kali lipat. Bahkan dengan menebar salam itu akan menumbuhkan keberkahan, karena hakikat salam adalah doa. Doa meminta rahmat, keberkahan, pertumbuhan, bertambahnya kebaikan. Mengucapkan salam itu bisa mendatangkan keselamatan dari Allah, karena sejatinya ucapan salam adalah doa meminta keselamatan dari Allah untuk saudara kita. Dengan menebar salam, maka seseorang akan mendapatkan keutamaan doa. Setelah itu, kemarin kita bahas tentang adab yang kedua, yaitu tersenyum. Tersenyum itu adalah sedekah. Niat yang tulus
disertai dengan senyum yang ikhlas, itu akan memancarkan sensasi yang berbeda kepada orang yang kita berikan senyuman. Bahkan akan membangkitkan semangat bagi saudara kita. Tentunya memberikan efek positif bagi diri kita, menjernihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Jadi betapa pentingnya senyum ini, yang mana senyum kepada lawan bicara atau orang yang ditemui akan bisa mencairkan hati, menimbulkan kebahagiaan. Tidak ada hati yang fitrah, yang bersih, kecuali pasti akan memberikan respon positif terhadap senyuman. Wajah yang penuh senyuman itu adalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup menggerakkan otot wajah dan bibir, membentuk sebuah senyuman, seseorang sudah bisa dianggap sedekah. Dan andaikan seseorang berat untuk tersenyum, setidaknya janganlah bermuka basah, kecut, sinis kepada orang lain, namun memasang muka yang cerah, yang ceria. Karena itu adalah yang disabdakan oleh Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu berupa wajah yang ceria di hadapan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan adab yang berikutnya, itu bagaimana mendidik anak bertutur kata. Bagaimana mendidik anak berbicara dengan lemah lembut. Jadi ternyata tugas kita sebagai orang tua itu tidak hanya melatih anak bisa berbicara saja, tapi tugas kita juga bagaimana mendidik anak berbicara dengan baik, dengan penuh kelemah lembutan. Bagaimana perhatian kita mendidik anak sebuah adab, yaitu adab ketika berbicara. Kita lihat contoh terbaik, sesosok manusia terbaik dalam berbicara, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana beliau ketika berbicara. Beliau alaihi salatu wassalam ketika berbicara tidak terlalu cepat sehingga susah dipahami. Kalau terlalu cepat kan susah dipahami. Dan beliau ketika berbicara juga tidak terlalu lambat sehingga membuat bosan. Jadi bisa kita ambil faedah, berbicara itu kalau terlalu cepat susah apa? Dipahami. Dan juga kalau terlalu lambat itu menimbulkan bosan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara?
Beliau alaihi salatu wassalam ketika berbicara juga tidak terlalu keras yang membuat telinga peka, telinganya sakit. Dan beliau alaihi salatu wassalam ketika berbicara juga tidak terlalu lirih sehingga sulit didengar. Maka beliau alaihi salatu wassalam ketika berbicara adalah bersifat pertengahan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Bagaimanakah seorang muslim dan muslimah ketika berbicara? Seorang muslim dan muslimah yang sejati adalah ketika berbicara dengan perkataan yang baik, dengan lembut, dengan hikmah. Sehingga seorang muslim itu ketika berbicara bukan dengan kasar, bukan dengan berkata yang tidak baik, jauh dari sifat hikmah, jauh dari sifat-sifat pribadi seorang muslim, seorang muslimah. Dan ini masalah berbicara ini adalah tugas berat kita, tugas berat para orang tua dan para pendidik. Karena kita sering mendapati anak didik kita atau anak-anak kita berbicara yang tidak baik, mendapatkan kosakata baru, Bu. Jadi kok dapat mufradat baru, kosakata dari mana? Belum lama ini kita juga mendapati ketika anak saya di sekolah itu dapat apa? Kosakata yang kurang baik. Kosakata yang kurang baik. Terus kita mendengar. Dan kalau seperti ini, ketika kita mendengar anak kita dan anak masih kecil, mungkin nggak tahu maksudnya apa, hanya ikut-ikutan saudaranya saja. Ternyata ya dapat dari teman-temannya. Ketika saat itu juga jangan ditunda untuk memberikan nasihat. Segera berikan pengertian kepada anak kita bahwasanya perkataan itu nggak baik, tidak disukai sama Allah. Jangan diulangi lagi. Pokoknya ya, Abi atau Umi nggak mau dengar lagi. Ternyata besoknya keceplosan lagi, Bu. Jangan bosan untuk mengingatkan. Karena ternyata temannya lagi di sekolah lagi juga apa? Ingatkan lagi dengan kosakata tersebut. Jadi memang ini tantangan ataupun ya tugas berat kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik. Ketika pengaruh perkataan-perkataan yang kurang baik, terkadang hati ini, dada ini miris. Lihat anak-anak SD berkata dengan temannya dengan perkataan yang sangat tidak baik. Anak kecil, bagaimana nanti ketika dewasanya? Jadi seorang muslim yang sejati adalah bagaimana berkata baik, lembut dan penuh hikmah.
Sehingga di antara adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak, terlalu meninggikan suara. Coba kita lihat bersama bagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anak beliau, sebuah nasihat yang luar biasa yang diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman ayat 19, bagaimana nasihat Luqman Al-Hakim, waqdud min sautika inna ankarul aswati la sautul hamir. Luqman memberikan nasihat kepada sang anak, dan lunakkanlah suaramu. Waqdud min sautik, lunakkanlah suaramu, jangan berteriak-teriak, jangan terlalu meninggikan suara. Kenapa? Inna ankaral aswati la sautul hamir, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Suara apa, Bu? Keledai. Pun pernah bilang dari belum ini. Nanti bisa dilihat di YouTube nih, suara keledai. Tapi sudah pernah lihat nih keledai itu seperti apa bentuknya? Apa nih? Apa maksudnya? Maksud dari nasihat Luqman Al-Hakim tersebut, maksudnya adalah jangan berlebihan dalam berbicara. Jangan terlalu meninggikan suara tanpa kebutuhan. Berarti kalau kebutuhan boleh ya, seperti memanggil orang gak kedengaran, boleh gak dengan teriak? Teriak sampai tetangga denger. Ya meskipun ya di antara adabnya ya, asalkan tidak terlalu teriak dengan suara yang sangat keras, gak mengganggu orang lain, gak apa-apa. Tapi bisa juga dengan apa? Dengan mendekat, lebih mendekat, biar bisa lebih mendengar panggilan kita. Atau seperti seseorang yang sedang berkhutbah Jumat, kemudian bersuara dengan yang lantang. Seperti Nabi ketika berkhutbah itu, ala sautuhu wa hamarrat ainahu ka'annahu mundhiru jaish. Nabi ketika berkhutbah itu meninggi suara beliau. Ihmarrat ainah, bahkan mata beliau memerah, seolah-olah beliau sedang memberangkatkan pasukan perang. Ya ketika apa? Karena memang materinya apa? Ya cocoknya disampaikan dengan seperti itu. Atau boleh nggak seorang khatib itu berbicara dengan keras untuk membangunkan jamaah yang tidur? Sekarang itu Ibu, jadi khutbah Jumat, saat khutbah Jumat itu jadi waktu favorit nih. Favorit untuk tidur. Baru khatib baru innal hamdalillah, langsung apa? Teduh. Ya, jamaah langsung ketika khatib innal hamdalillah bismika Allahumma hamdu wa ahya. Bahkan ada yang ketika alhamdulillah terus terakhir wa aqimus shalah, ketika qomat baru bangun. Maksudnya adalah jangan berlebihan dalam berbicara, jangan meninggikan suara tanpa kebutuhan. Karena apa? Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kita lihat penjelasan dari
para ulama ahli tafsir seperti seorang tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah mengatakan, suara yang paling buruk adalah suara keledai. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang meninggikan suaranya diserupakan seperti keledai. Jadi orang yang terlalu meninggikan suaranya itu diserupakan seperti keledai. Karena keledai itu suaranya keras, keledai itu suaranya melengking. Ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut karena diserupakan dengan keledai. Ada nggak orang dikatakan apa? Dipanggil dengan keledai? Gak ada yang mau. Menunjukkan perbuatan tersebut sangat tercela. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lana mislus su' al-'aida fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi." Jadi kalau dipermisalkan dengan hewan, itu menunjukkan buruknya perbuatan tersebut, menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Apalagi hewan yang seseorang menjauhinya atau identik dengan kekurangan. Seperti orang-orang ketika marah itu kan keluar gitu nama-nama hewan, bahkan nama-nama kebun binatang juga keluar. Seperti orang Yahudi, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tapi nggak paham isinya. Sebagaimana Nabi pernah memisalkan tentang apa? Kata beliau, tidak ada permisalan orang yang paling buruk kecuali orang yang meminta kembali apa yang ia berikan, seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Jadi orang yang meminta kembali apa yang telah ia berikan, itu permisalannya seperti anjing yang menjilat, menelan kembali muntahannya. Perumpamaan yang sangat buruk bagi orang yang sudah ngasih kok diminta lagi. Dalam hadis yang lain, permisalan masih ini masalah apa? Animal ya, ataupun fauna. Bagaimana Nabi SAW juga bersabda, "Idza sami'tum siyahat dika fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Ibu bisa dipraktekkan, ini hadisnya sahih, riwayat muttafaqun alaih dari Bukhari Muslim. Nabi bersabda, jika kalian mendengar ayam berkokok, maka berdoalah. Jika kalian mendengar ayam berkokok, maka berdoalah. Meminta nikmat, meminta karunia kepada Allah. Karena apa? Karena ayam tersebut melihat apa, Bu? Malaikat, bukan melihat hantu. Tapi bisa nggak Bu hewan melihat setan? Bisa nggak? Bisa. Sebaliknya, wa ila sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasyaiton fa innahu ru'a syaitonan. Namun jika kalian mendengar suara keledai berteriak,
mendengar suara keledai meringkik, maka segera mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena sejatinya keledai tersebut sedang melihat setan. Alhamdulillah kita jarang mendengar keledai apa? Meringkik, karena nggak punya keledai, tetangga juga nggak punya. Pertanyaannya, Bu, seandainya kita melihat atau mendengar suara serigala mengaum, apakah pertanda serigala sedang melihat setan? Gitu ya. Atau mungkin burung hantu sedang manggung di belakang rumah, ada apa ini? Atau mungkin suara tokek, wah nggak bisa seperti biasanya tokek manggung ini, ada apa ini? Ya kalau nggak ada dalilnya nggak bisa kita pastikan. Tapi memang hewan-hewan itu bisa melihat setan. Anjing bisa melihat setan. Bahkan sebagian hewan pun kan juga bisa melihat atau mendengar siksa kubur. Ketika sebagian hewan ditambahkan di dekat kuburan, tiba-tiba pengen lari. Sehingga kita lihat perbandingan ini, ayam berkokok dengan suara keledai yang berteriak. Karena keledai tersebut sedang melihat setan. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau tidak suka berteriak-teriak. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Anta abdi wa rasuli, samaitukal mutawakkil laisa bifaddin wala ghalidin." Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Engkau Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Aku namai engkau dengan al-mutawakkil. Laisa bifaddin wala ghalid." Kita lihat bagaimana sifat Rasulullah. Engkau bukan orang yang keras dan kasar. Jadi Nabi SAW bukanlah orang yang keras, bukanlah orang yang kasar. Wala sakhabin bil aswaq. Di antara sifat Nabi SAW, bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Dari Nabi nggak suka berteriak-teriak. Wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'ah. Di antara sifat mulia Nabi adalah beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beda dengan kita nih, kalau ada yang nyakiti, ada kesempatan balas. Tapi beliau Masya Allah pemaaf. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi engkau pemaaf dan lapang dada. Karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan, biasanya gak akan selesai. Ada orang lain berbuat buruk pada kita, kita balas karena kesempatan. Jadi ada orang yang gak balas keburukan karena memang apa? Karena memang dia gak pengen membalas, tapi dia memaafkan. Tapi ada juga orang yang tidak membalas keburukan karena tidak ada kesempatan. Dia gak berani, dia gak mampu membalas. Seperti ini gak terpuji. Yang terpuji itu adalah ketika dia sudah mampu membalas, tapi dia gak mau membalas.
Karena biasanya kalau keburukan terus keburukan nggak selesai-selesai. Coba Bu, kalau ada orang yang berteriak kepada kita, kita bales teriakannya, kira-kira dia apa? Akan berteriak kembali dengan yang lebih kencang. Beda kalau kita biarkan ada orang teriak-teriak sendiri menenangi kita. Terus apa? Terus kita diam aja. Kira-kira dia akan diam nggak Bu? Akan diam. Ya sudah, biarkan sendiri. Biarkan sendiri dia berteriak-teriak sendiri kayak orang gila. Jadi jangan ditanggapi. Juga dalam riwayat lain, bagaimana sifat dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawab sahabin fil aswaq. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang keras lagi kasar, suka berteriak-teriak di pasar. Jifatin billaili, seperti bangkai di malam hari. Khimarin bin nahari, seperti keledai di siang hari. Alimin bi amri dunya, mengerti urusan dunia. Jahilin bi amril akhirah, tapi bodoh dengan urusan akhirat. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Dhaifah. Tapi secara makna benar. Maksudnya apa Bu? Seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Tidur semalam suntuk gak bangun-bangun, akan subuhnya telat. Terutama jika berada di masjid. Kita didik anak-anak kita untuk tidak berteriak-teriak di masjid, untuk tidak meninggikan suara di masjid. Bahkan baca Al-Quran saja gak boleh keras-keras di masjid. Ganggu tuh yang sedang sholat tahiyatul masjid. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'tiyanna ba'dukum ba'da wa la yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ketika di dalam masjid ini, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Jadi masing-masing bermunajat kepada Allah. Maka jangan saling mengganggu satu dengan yang lain. Jangan meninggikan suatu suara, jangan meninggikan suara satu dengan yang lainnya dalam membaca Al-Quran. Itu pun gak boleh apa? Terlalu meninggikan suara. Berarti puji-pujian tuh ketika di masjid kan biasanya ada yang puji-pujian dengan suara speaker. Ganggu banget. Ganggu orang yang tahiyatul masjid, ganggu orang yang berdoa antara adzan dan iqamah. Jika meninggikan suara untuk membaca Al-Quran saja dilarang oleh Rasulullah, maka bagaimana lagi meninggikan suara untuk sholawatan, puji-pujian, atau mungkin di masjid tertawa terbahak-bahak, atau mungkin meninggikan suara ketika berbicara dengan orang lain.
Maka sikap yang baik dalam berbicara adalah pelan dan penuh kelembutan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam semua perkara. Allah itu lembut, mencintai kelembutan dalam semua perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Kita lihat nih, bagaimana adab dalam berbicara, berkata baik atau diam. Al-Musawwir bin Makromah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sekarang kita lihat bagaimana adab para sahabat ketika berbicara. Wa idza takallama hafadhu aswatahum indahu. Kita lihat bagaimana para sahabat ketika berbicara. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, khafadu aswatahum indah, maka mereka para sahabat merendahkan suara mereka. Jadi para sahabat itu ketika berbicara, beliau merendahkan, para sahabat mereka merendahkan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apa? Dalam rangka penghormatan. Jadi ketika berbicara dengan yang lebih tua, yang kita hormati, maka berbicara dengan merendahkan suara. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar taqdiman lahu. Kita lihat bagaimana para sahabat ketika berbicara dengan Rasulullah SAW, mereka para sahabat tidak memandang tajam. Para sahabat tidak berani memandang dengan tajam kepada Nabi SAW. Kenapa, Bu? Sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada Rasulullah SAW. Jadi terkadang yang namanya berbicara itu memang kita memperhatikan, melihat. Tapi kalau melihat jangan terlalu jangan tahu tajam, kayak mau marah gitu. Nah, kalau pandangan tajam kan biasanya mau marah. Jadi dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan pelan. Namun tentu saja bukan berarti setiap berteriak itu dilarang. Boleh berteriak, boleh meninggikan suara pada hal-hal yang disyariatkan untuk meninggikan suara. Seperti apa? Adzan. Seperti apa lagi? Mengimami sholat, bertakbir di hari raya, berkhutbah. Juga tadi ya, seperti kalau ada kebutuhan, seperti memanggil orang yang jauh, yang sulit didekati, atau mungkin apa, Bu? Biar gak ngantuk ya. Atau mungkin, Bu, memperingatkan bahaya. Biasanya bagaimana ibu-ibu kalau memperingatkan bahaya? Awas,
awas gitu. Ada nggak meringankan biaya? Awas nak. Ya masa meringankan biaya awas nak ya, jadi nggak dengar ya. Kita kadang kan refleks nih. Kalau anak mau jatuh teriak nggak Bu? Teriak. Iya, refleks memperingatkan. Ini kayaknya mau ada karnaval nih. Jam berapa mulainya karnaval? Oh siang, ini udah persiapan ya. Jadi kalau peringatan bahaya nggak apa-apa. Awas, awas nak, awas jatuh, awas ada ular. Nah terkadang kita juga di rumah refleks ketika anak mau jatuh. Tapi terkadang malah nangis ya. Ketika anak mau jatuh terus kita teriak Bu, nangis kaget, dikira marahi. Tuh ya, jadi berbicara dengan baik, dengan pelan dan penuh lemah lembut. Berikutnya, di antara adab ketika berbicara adalah tidak memotong pembicaraan. Tidak suka memotong pembicaraan. Nah, ini terutama ibu-ibu atau para ustadzah ya, terkadang di kelas nih, sebenarnya di sisi lain juga ada sisi positifnya ketika anak itu aktif bertanya, atau mungkin ada imbal balik dua arah ketika komunikasi. Namun terkadang memotong pembicaraan itu bisa menimbulkan rasa dongkol, jengkel, atau mungkin menumbuhkan prasangka bahwasannya apa? Sok tahu, atau mungkin keras kepala, suka motong pembicaraan. Jadi adab dalam berbicara adalah hargai saudaramu ketika berbicara. Biarkan berbicara sampai selesai. Sebagaimana Nabi SAW, idza qulta lin-nasi ansitu wa hum yatakallamun faqad alghaita ala nafsi. Jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang yang ketika mereka tengah berbicara, sungguh engkau telah mencela dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-shahihah. Hadis ini sebenarnya adalah apa? Ketika berbicara ini adalah berbicara ketika dilarang berbicara ketika khutbah Jumat. Orang yang berbicara ketika khutbah Jumat pun tidak boleh kita tegur, tapi yang menegur ya khotibnya langsung. Namun Syekh Al-Albani mengatakan dalam hadis ini juga ada peringatan terhadap kurangnya penerapan adab yang baik dalam berbicara dan bermajelis. Yaitu apa? Itu hendaknya seseorang tidak memotong pembicaraan orang lain ketika tengah berbicara. Jadi hendaknya diam dulu, menunggu mereka selesai berbicara. Walaupun ia seorang tokoh di kaumnya. Jadi terkadang seseorang itu yang merasa tokoh, atau mungkin yang merasa pimpinan atau atasan, itu pun juga tidak boleh seenaknya memotong pembicaraan orang lain. Apalagi terlalu sering memotong. Jadi setelah yang berbicara selesai, barulah kemudian giliran
kita berbicara. Terlebih lagi dalam pembahasan ilmu syar'i. Sangat disayangkan banyak orang yang membahas ya tentang adab, tapi terkadang luput tentang adab ini. Jadi apa? Pentingnya menghargai lawan bicara kita. Demikian pula termasuk ada ketika berbicara dengan orang lain, hendaknya kita lebih semangat menjadi pendengar yang baik daripada semangat untuk berbicara. Maksudnya adalah jadilah pendengar yang baik. Karena memang kalau terlalu semangat untuk berbicara itu terkadang memotong pembicaraan orang lain. Termasuk dalam berbicara, adab dalam berbicara nih, jika menukil perkataan orang lain, itu perkataan yang indah mungkin, kata-kata mutiara, maka hendaknya sebutkan siapa yang mengatakan. Jangan kesankan seolah-olah itu adalah perkataan kita, padahal perkataan orang lain. Ini berkaitan dengan amanah ilmiah. Sehingga para ustazah dan ibu-ibu ummahat yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita lihat bersama lagi bagaimana adab para salaf itu ketika sedang berbicara. Para salaf itu benar-benar memperhatikan teman bicaranya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghormatan, dan tidak disibukkan dengan urusan lain. Kita lihat sekarang ini fenomena banyak orang yang ketika diajak bicara tidak melihat lawan bicaranya, tidak memperhatikan, tapi justru fokus kemana? Ke HP. Seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah berkata, inna rajula la yuhaddisuni bil hadisi fa'ansitu lahu ka'ani lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Masya Allah. Kita lihat adab yang mulia dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena beliau, ada seorang laki-laki menceritakan kepadaku sebuah cerita, maka aku diam untuk benar-benar mendengarkannya, diam memperhatikannya. Beliau diam benar-benar mendengarkannya, seolah-olah, kata beliau, seolah-olah aku belum pernah mendengar cerita itu. Padahal sungguh aku pernah mendengar cerita itu sebelum dia yang berbicara tadi dilahirkan. Sebelum apa? Sebelum yang berbicara tadi dilahirkan sudah pernah dengar cerita tersebut. Beda sebagian kita ngibungi, kalau ada yang cerita sesuatu di stop, bu, stop, stop.
Dan tahu ya. Atau mungkin baru cerita sebentar, kita langsung apa? Oh nanti mesti wujudnya gini gitu. Dan tahu. Masya Allah.